Dan dia selalu memanggil saya kalau ada masalah apa, dia panggil saya walaupun tengah malam. Dan saya hadir untuk menyiapkan apa yang dia perlukan. Tugas-tugas yang berat diberikan kepada saya. Kalau tugas berantem dengan orang, tugas saya itu. Ya, membawa mayat sekalipun, saya ladeni. Saya pergi ke satu tempat supaya mayat ini diterima oleh keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, bahwa Saifuddin Ibrahim ini pernah diberikan Panji Gumilang tugas terberat, yaitu mengantarkan mayat agar mayat ini diterima oleh keluarganya. Dan Saifuddin Ibrahim mengatakan kalau mereka ini perlu pembangunan, apa yang sudah mereka kan di Pondok Pesantren Al Zaitun, kok sampai ada mayat di sini. Jadi kepada teman-teman, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai habis agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel terbaru saya, silahkan di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di share videonya. Selamat menyaksikan. Sekarang saya tanya, apa jasa Ma'ruf Amin bagi Indonesia? Nggak ada jasanya. Dia cuma kencing berak tidur. Nggak ada. Nggak ada semacam itu. Apalagi ini ya cuman sekretaris ngumpul duit. Dan itu duit itu untuk menghina kepelacuran di Indonesia. Menghina wanita-wanita di Indonesia. Menghina anak-anak bangsa. Beda dengan Panji Gumilang. Saya akui dia. Saya berpisah dengan Panji Gumilang hanya karena saya ikut Yesus Kristus. Jadi si Udin Bonga ini mengatakan dia berpisah dengan Panji Gumilang karena si Udin ini katanya memilih Yesus Kristus, makanya berpisah dengan Panji Gumilang. Jadi murtadnya si Saifuddin Ibrahim ini, saya timbul juga kecurigaan saya di sini terhadap Saifuddin Ibrahim dengan Panji Gumilang. Kenapa? Karena sudah 17 tahun Saifuddin Ibrahim ini murtad, belum pernah sekalipun Panji Gumilang ini buka suara, seolah-olah Panji Gumilang pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini menistakan agama Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad SAW. Tapi Panji Gumilang, mantan bos Saifuddin Ibrahim ini kok masih bisa santai. Jadi di otak Saifuddin Ibrahim dan Panji Gumilang ini hanya ada uang. Seperti yang kita lihat beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini gandul donasi sampai dia itu marah-marah. Dan kita lihat lagi dari Panji Gumilang, kalau Panji Gumilang ini sering meminta sedekah dan infak dari anggota NII yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, jangan diherankan kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad, karena bercampurnya antara agama Islam dengan agama Kristen di Al Zaitun ini, sehingga si Udin ini mudah untuk dipengaruhi masuk ke agama Kristen dengan diiming-imingin sebuah mobil dan rumah mewah. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan. Tidak ada masalah apa-apa saya dengan dia. Makanya kalau saya berbicara tentang agama, Panji Gumilang pasti diam. Karena penguasaan saya tentang ayat-ayat Quran dan ayat-ayat Alkitab lebih maju saya. Tetapi di dalam kepemimpinan, dia menunjukkan watak hindam nizam yang bagus. Itulah Panji Gumilang. Walaupun banyak anak buahnya mungkin meninggalkan dia. Karena dia keras. Karena dia disiplin. Karena dia memang orang yang bagus. Dia anti poligami. Dia tak suka dengan poligami. Sampai sekarang, ternyata Umi masih di samping dia. Bagaimana menghadapi dan mendampingi seorang pemimpin besar, diperlukan jiwa besar. Itu yang luar biasa dari sikap Panji Gumilang. Si Udin Bonga ini mengatakan bahwa Panji Gumilang itu katanya sangat anti dengan poligami. Tapi seperti yang kita ketahui, seperti rekaman yang banyak yang beredar di sini, Panji Gumilang ini mempunyai hubungan gelap bersama Kartini. Dan mereka ini sudah sering melakukannya. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan kalau Panji Gumilang itu katanya anti poligami, sepertinya salah, karena di luar nikah pun Panji Gumilang tetap melakukannya dengan Kartini. Bahkan di rekaman itu Kartini itu beberapa kali meminta pertanggungjawaban kepada Panji Gumilang, tapi Panji Gumilang ini tidak mau memberikan tanggung jawab kepada Kartini ini, karena Panji Gumilang mengatakan jika aku menikahi Kartini maka bubarlah Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim selanjutnya. Berani melakukan pembaharuan-pembaharuan dan berani
menciptakan inovasi-inovasi baru. Panji Gumilang telah menetapkan cara-cara membangun bangsa ini. Panji Gumilang telah membuat bagaimana menanam jati. Dia punya konsep cukup dengan 15 batang jati seorang sudah jadi dokter. Atau cukup dengan 5 sapi limousin orang sudah jadi dokter. Itu yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan saya sudah meninggalkan beliau 17 tahun. Tetapi lihat kesaksian saya dan saksikan kesetiaan saya. Bahwa saya tetap setia karena kita pernah makan satu meja. Kita pernah makan bersama-sama. Dan dia selalu memanggil saya kalau ada masalah apa, dia panggil saya walaupun tengah malam. Dan saya hadir untuk menyiapkan apa yang dia perlukan. Tugas-tugas yang berat diberikan kepada saya. Kalau tugas berantem dengan orang, tugas saya itu. Ya, membawa mayat sekalipun, saya ladeni. Saya pergi ke satu tempat supaya mayat ini diterima oleh keluarganya. Karena kita perlu pembangunan. Kita perlu menyiapkan Indonesia yang berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Udin Bonga ini, bahwa si Udin Bonga ini menyampaikan Panji Gumilang itu katanya layak jadi presiden dan menggantikan posisi Pak Jokowi di sini. Jadi di sini Panji Gumilang ini banyak melakukan penyimpangan, keanehan, tapi mau dijadikan sebagai presiden. Saifuddin Ibrahim juga mengatakan kalau dia ini pernah mendapatkan tugas yang sangat berat dari Panji Gumilang, yaitu mengantarkan mayat dikasihkan kepada keluarganya agar mayat ini diterima oleh keluarganya. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini membela Panji Gumilang? Padahal awal-awal Saifuddin Ibrahim murtad, dia ini sangat membenci Panji Gumilang. Bahkan dia ini banyak membongkar tentang Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tapi setelah Pak Mahfud MD mengumumkan berapa jumlah rekening dari Panji Gumilang, berapa saldo Panji Gumilang di rekening itu. Jadi rekening Panji Gumilang ini bukan hanya satu, bukan hanya 2 atau 10, tapi 256 rekening. Dan sudah diblokirkan itu sekitar 140 rekening. Jadi buat teman-teman sekalian di sini Saifuddin Ibrahim kembali menjilat Panji Gumilang. Padahal dulu banyak videonya beredar di mana Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Panji Gumilang itu sering bermain dengan karyawannya, bukan hanya Panji Gumilang tapi anak Panji Gumilang dan sahabat dari Panji Gumilang sendiri. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.